Apakah kamu seseorang yang saat ini memiliki trust issue yang tinggi? Trust issue merupakan kondisi di mana seseorang tidak mudah percaya lagi dengan orang lain dan akan cenderung menaruh rasa curiga ketika ada orang lain yang datang untuk mendekatinya. Trust issue ini tidak hanya timbul pada pasangan, melainkan bisa juga kepada sahabat, teman, dan bahkan dengan keluarga kita sendiri. Dengan menonton video ini, kamu bisa mengetahui beberapa tanda kalau kamu mempunyai trust issue. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Secara umum, trust issue ini bisa disebabkan karena orang tersebut pernah dikucilkan, dimanfaatkan oleh orang yang dipercayainya, diperlakukan tidak semestinya oleh keluarga, menjadi korban perundungan, korban broken home, atau pernah berada pada lingkungan toxic relationship. Selain sulit untuk menaruh kepercayaan terhadap orang lain, ada beberapa tanda yang paling umum dialami oleh orang yang mempunyai trust issue. Pertama, orang dengan trust issue selalu berasumsi buruk terhadap orang lain. Orang yang memiliki trust issue yang tinggi akan selalu mempunyai pandangan yang negatif terhadap orang yang ada di sekelilingnya. Mereka akan sangat susah untuk dapat menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Walaupun kamu telah membuktikan kepadanya bahwa kamu adalah orang yang berbeda dan dapat dipercaya. Namun orang yang mempunyai trust issue tidak akan mudah untuk percaya begitu saja terhadapmu. Contohnya, ketika seseorang menawarkan bantuan kepadamu, kamu akan berpikir mungkin orang ini akan mengharapkan sesuatu di kemudian hari sebagai upahnya. Semua yang ada di pikirannya hanya diliputi pikiran negatif. Kedua, orang dengan trust issue tidak mempercayai perkataan orang lain. Seseorang dengan trust issue yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk selalu memeriksa fakta tentang apa yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Bahkan terhadap pasangannya sendiri, orang dengan trust issue akan selalu menaruh kecurigaan dan menganggap apa yang mereka katakan itu bohong sebelum mereka bisa mengkonfirmasi kebenarannya sendiri. Memang, tipe orang seperti ini sangat menjengkelkan. Namun di balik itu semua, ada sebuah kejadian yang membuat mereka seperti itu, di mana untuk memulihkan kondisi ini membutuhkan waktu dan usaha yang ekstra keras agar orang dengan trust issue dapat kembali percaya terhadap orang lain. Ketiga, orang dengan trust issue yang tinggi akan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Trust issue yang sudah rusak pada diri seseorang akan menyebabkan orang ini menutup diri dan tidak mau berbicara terbuka walaupun dengan orang yang paling dekat sekalipun. Mereka akan sangat sulit untuk bisa dekat dengan orang lain dan hanya memendam semua perasaan yang mereka rasakan. Tidak aneh jika kamu mempunyai teman yang selalu menjauh darimu. Mungkin saja mereka mengalami hal ini, tapi mereka tidak mau terbuka terhadapmu, sehingga kamu menaruh kesalahpahaman terhadap mereka. Bila memang kamu memiliki teman seperti ini, ada baiknya kamu mendekatinya perlahan-lahan. Ajaklah mereka ngobrol dari hati ke hati, walaupun pada awalnya kamu akan susah untuk bisa mendekatinya. Walaupun susah, orang dengan trust issue bukan sama sekali tidak bisa didekati. Mereka hanya butuh orang yang bisa memahami apa yang mereka rasakan. Secara perlahan-lahan, bangunlah komunikasi terhadapnya. Memang mungkin membutuhkan waktu, tapi bila memang kamu peduli dengan dia, coba untuk dapat masuk lebih dalam ke dalam hatinya. Bangunlah hubungan yang positif terhadapnya, agar sedikit demi sedikit mereka dapat menaruh perhatian dan kepercayaan terhadapmu. Keempat, orang dengan trust issue mudah cemburu.
Orang dengan trust issue yang tinggi seringkali tidak memiliki kepercayaan yang mendalam terhadap orang lain. Trust issue ini muncul karena pengalaman traumatis atau kekecewaan dalam hubungan yang sebelumnya. Ketika seseorang sudah mengalami trust issue, hal ini akan membuat mereka jauh lebih mudah cemburu karena berbagai alasan, seperti ketakutan akan ditinggalkan. Orang dengan trust issue akan mengalami ketakutan yang mendalam akan dikhianati oleh orang yang dicintainya, sehingga terkadang mereka akan cemburu secara berlebihan sebagai bentuk kekhawatiran akan kehilangan. Orang dengan trust issue mempunyai pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Hal ini meninggalkan trauma emosional, sehingga mereka cenderung melihat setiap situasi sebagai potensi ancaman terhadap hubungannya. Selain itu, orang yang memiliki trust issue ini juga memiliki masalah pada kepercayaan dirinya. Mereka akan merasa tidak nyaman secara emosional yang menyebabkan kurangnya rasa percaya diri. Mereka mungkin merasa tidak layak untuk dicintai atau takut bahwa pasangannya akan menemukan sesuatu yang lebih baik di tempat lain, sehingga akan timbul rasa cemburu. Kelima, orang dengan trust issue suka memata-matai dan memeriksa ponsel orang lain. Dalam menjalin sebuah hubungan, harus didasari dengan rasa saling percaya dan menghormati. Namun berbeda dengan orang yang memiliki trust issue. Orang seperti ini mempunyai masalah dengan kepercayaan. Mereka akan selalu mencari bukti untuk membuktikan apakah seseorang itu sudah berkata jujur atau tidak. Mereka membutuhkan bukti yang valid, tidak lain hanya untuk menenangkan pikirannya saja. Karena orang dengan trust issue selalu memiliki pemikiran yang negatif terhadap pasangannya. Mungkin kamu suka merasa risih dengan tipe orang seperti ini, tapi inilah mereka. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Sesimpel seperti kamu mengatakan kalau kamu sayang kepadanya, mereka tidak akan semudah itu percaya denganmu. Orang seperti ini akan mencari pembuktian dan faktor-faktor yang mendukung bila memang benar kamu sayang terhadapnya. Orang dengan trust issue ini memiliki masalah pada kesehatan mental dan emosionalnya. Secara tidak sadar, mereka ini stres dan depresi karena ketakutan-ketakutan yang mereka buat sendiri. Keenam, karena sifat mereka yang tidak mudah percaya dengan orang lain ini, mereka sering merasa kesepian. Orang dengan trust issue ini akan sering merasa kesepian, walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Trust issue datang dengan rasa takut, ketidakamanan, dan keputusasaan yang besar. Jika kamu pandai untuk menyembunyikan emosi negatif dan memasang wajah bahagia, orang lain tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengetahui jati dirimu. Hal ini akan membuat kamu merasa sangat kesepian, bahkan di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang sangat menyayangimu. Kamu tidak punya keterikatan emosional dengan orang yang ada di sekitarmu. Hanya tubuhmu saja yang berada di sana, tapi tidak dengan perasaanmu. Karena masalah trust issue-mu itu, kamu selalu menaruh rasa curiga, menolak semua perasaan cinta yang orang lain berikan kepadamu. Dan kamu selalu merasa semua orang yang baik terhadapmu mempunyai maksud yang jelek terhadapmu. Jika kamu mempunyai masalah itu saat ini, cobalah untuk merubah itu semua. Karena trauma masa lalu tidak akan dapat membawamu melangkah maju. Justru trauma-trauma yang pernah kamu rasakan dahulu akan membawamu lebih dalam lagi ke dalam pikiran negatif yang akan membuatmu frustasi dan depresi. Bila memang hal ini sudah benar-benar mengganggumu, ada baiknya kamu segera pergi berkonsultasi dengan ahlinya. Mungkin kamu memerlukan bantuan untuk dapat memulihkan mentalmu, agar kehidupanmu dapat lebih baik lagi dan bahagia. Kamu harus percaya bahwa hari ini akan jauh lebih baik dari hari kemarin. Kepercayaan ini akan menjadi sebuah doa yang kuat, yang akan menguatkanmu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian,
dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.